Orang baik hanyalah orang yang penuh dosa, yang ditutup aibnya sama Allah. Let me explain. Selamat datang di channel Hijrah Formation. Aku Nadira. Aku membagikan tentang pelajaran yang membuat aku bertumbuh. Jadi kenapa aku bisa bilang kalau orang baik itu hanyalah orang yang dosa-dosanya dan aibnya itu ditutup sama Allah. Jadi ada sebuah cerita ya. Ini adalah cerita yang berdasarkan dari sebuah rasa kecewa sebenarnya. Jadi aku tuh punya seorang mentor gitu ya. Beliau tuh memang sangat-sangat membantu aku sekali. Waktu pertama kali aku bertemu dengan beliau, aku ingat banget kita bertemu itu sangat terasa sekali bagaimana Allah itu secara sengaja mempertemukan kita. Hidupku tuh benar-benar sepenuhnya berubah setelah belajar banyak dari beliau. Dan aku juga masih terus belajar sampai detik ini dengan beliau. Dan karena aku merasa terbantu dengan apa yang beliau ajarkan, akhirnya aku ada rasa sebuah keinginan gitu loh. Gimana ya kalau ini tuh diajarkan juga ke banyak orang, karena aku aja merasa terbantu. Of course, banyak sekali orang yang juga kesulitannya sama kayak aku, itu akan merasa terbantu juga gitu loh. Dan akhirnya aku ingin untuk memberikan kembali apa yang sudah aku dapatkan ke sebanyak mungkin orang. Long story short, akhirnya aku mengajukan sebuah ide gimana caranya apa yang aku dapatkan itu juga bisa diberikan ke orang-orang. Yang awalnya sih ya untuk orang seumuran aku gitu, tapi ternyata di saat aku mengajukan tuh masih mau diajukan untuk yang anak-anak gitu lah. Karena bisa nanti menumbuhkan dan membantu mereka di saat dewasa. Aku mengajukan ide dan kita akhirnya setuju untuk kerjasama mengeksekusi ide tersebut. Jadi idenya udah di ACC, konsep aku ajukan juga sudah di ACC, RAB juga sudah di ACC, proposal segala macam sudah di ACC, dan ternyata ada satu hal yang tidak di ACC, yaitu HTM atau harga tiket masuk gitu ya. Dan di situ sempat ada cekcok, sempat ada miskom, bukan dengan beliaunya tapi dengan staffnya gitulah ya, dengan perwakilannya PIC-nya, dan kurang dari 12 jam sejak kita ada sedikit miskom itu, tiba-tiba diputuskan untuk acara tersebut, kerjasama tersebut dihentikan secara sepihak. Bukan dari aku, tapi dari beliau. Aku sempat emosi luar biasa waktu itu. Cuman karena ada teman aku, timku, itu mengatakan bahwa udah tenang dulu gitu. Kita akhirnya lobby ulang, biar gimana caranya ini tuh bisa berhasil. Karena ini hanya sekedar miskom aja. Gitu. Aku maksudnya A, tapi yang nyampe di telinganya beliau bukan A. Kayak gitu kan. Akhirnya ya udah di lobby segala macem. Akhirnya diputuskan oke, kita lanjutkan kerjasama dengan syarat RAB dari mereka, konsep juga dari mereka. Nah, ini yang aku agak sayangkan ya, karena awalnya ini adalah konsep dari aku. Ini adalah acaraku sebenarnya gitu ya. Tapi ternyata setelah sudah disetujui itu akhirnya dibatalkan dan ternyata dikonsep ulang dari beliaunya langsung gitu. Apakah salah gitu untuk mengajukan konsep baru? Tidak. Tapi yang menjadi sebuah pertanyaan adalah konsep baru tersebut sangat-sangat meminimalisir peranku dan juga peran timku. Ini benar-benar aku sama sekali nggak punya peran sama sekali di proyekku sendiri gitu loh. Aku menangkap bahwa ini adalah pengusiran secara halus dari proyek yang aku ajukan sendiri. Yang terjadi ternyata adalah ideku diambil gitu ya. Potensi kebaikan yang mungkin muncul itu juga diambil. Memang ada cuan di situ, memang ada cuan tapi nggak banyak gitu ya. Tapi potensi cuannya juga jadi diambil gitu kan. Ya kita buka-bukaan aja. Kita kalau ngomongin tentang uang itu pasti kita jadi lebih sensitif gitu kan. Tapi yang paling disayangkan adalah ini proyekku. Kenapa kok jadi diambil alih secara tiba-tiba gitu loh. Itu aneh gitu. Karena proyekku yang awalnya semua sudah di ACC hanya karena sebuah miskom akhirnya digagalkan. Tapi kemudian setelah di lobby akhirnya dibangun ulang dengan ide awal yang sama, tapi dengan konsep yang baru. Aku gak pernah ada di posisi seperti ini. Aku tidak pernah, kalau kerja sama itu sampai seperti ini tuh gak pernah. Dan yang bisa aku katakan ke diriku sendiri hanyalah selamat datang di dunia nyata. Selamat datang di dunia profesional. Selamat datang di dunia bisnis. Hanya itu yang bisa aku katakan ke diri aku sendiri gitu loh. Dan dari kejadian ini aku benar-benar baru sadar kalau orang yang kita anggap baik hanyalah seorang manusia yang ditutup aibnya sama Allah, yang ditutup dosa-dosanya sama Allah. Dia terlihat bahwa dia sangat baik gitu ya. Tapi ketika topeng itu dibuka sama Allah, aib-aibnya dibukakan di depan mata kita gitu ya. Itu benar-benar kayak ternyata beliau juga hanyalah manusia biasa.
Allah akhirnya menampakkan gitu kan, sisi aslinya seseorang, di mana manusia itu ya memang penuh dosa, penuh salah, dan penuh dengan lupa gitu. Belajar untuk tidak perlu kagum dengan orang lain, sebaik apapun orang itu terlihat di mata aku. Toh juga kalau misalnya kita menerima kebaikan dari mereka, kebaikan itu sebenarnya datangnya itu dari Allah, bukan dari mereka. Mereka hanyalah perantara dari apa yang Allah ingin berikan kepada kita. Jadi ingat, kebaikan yang kita dapatkan dari mereka, itu mereka hanya perantara aja, aslinya tuh dari Allah. Cuman lewat mereka aja. Kejadian ini yang dimana aku sempat sangat emosi ya, teman-teman aku tahu gitu. Aku sempat kayak marah banget, aku sempat sampai nangis nggak karuan gitu ya. Aku harus berusaha untuk mengingat dan tidak menaruh dendam. Itu karena bahwa manusia tempatnya salah dan dosa, dan itu wajar. Kita melakukan kesalahan itu wajar. Kita melakukan sebuah dosa itu ya memang manusia memang tempatnya dosa, mau apa. Dan di sini juga keimanan aku sangat-sangat diuji. Aku harus belajar untuk menerima takdirnya Allah. Meskipun takdirnya Allah itu terasa sangat-sangat pahit. Di Al-Quran kan mengatakan bahwa kamu bisa saja menyukai sesuatu tapi itu buruk buat kita. Bisa aja kita tuh nggak suka sama sesuatu, ngerasa bahwa ini adalah takdir yang pahit, tapi sebenarnya itu baik buat kita. Iya, kita tahu isi Al-Quran dari itu. Tapi ketika itu terjadi di dunia nyata, nah ini adalah tes yang sesungguhnya. Ini adalah ujian yang sesungguhnya gitu. Kamu beneran bisa nggak melakukan itu gitu kan? Masih bisa nggak untuk ingat hal itu gitu. Dan ini benar-benar menguji aku untuk mengingat hal itu gitu. Aku juga diajarin gitu loh untuk mengikhlaskan dan juga yakin ke diri sendiri bahwa apa yang memang menjadi milikmu itu akan menjadi milikmu. Bagaimanapun caranya tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Apa yang bukan menjadi milikmu tidak akan menjadi milikmu meskipun dia itu sudah di depannya mulut gitu loh. Akan ada cara bagaimana Allah itu mengambil itu dari tangan kita. Ini juga yang membuat aku agak kayak kalem gitu ya, bahwa oh ya memang itu bukan rezekiku. Aku sudah mengusahakan segalanya yang aku tahu. Keadaan tidak meng-ACC itu untuk terjadi gitu. Bener-bener dari satu kejadian ini tuh belajar banyak hal sekali. Salah satunya juga manusia, kita itu bisa berencana. Kita bisa merencanakan apapun, sebaik apapun, bahkan hanya tinggal satu langkah terakhir gitu ya. Kita bisa merencanakan itu semua. Tapi ingatlah bahwa rencana Allah itu adalah rencana yang terbaik. Meskipun kita pada awalnya gak bisa menerima, tapi kita juga harus belajar bahwa ini adalah rencananya Allah, dan Allah gak pernah sekalipun menginginkan hambanya tidak berhasil gitu. Allah selalu merencanakan hambanya itu untuk sukses, untuk menjadi yang terbaik. Aku mengatakan ini ke diriku sendiri. Belajarlah Nat, belajarlah untuk menerima dengan ikhlas bahwa ini terjadi karena sudah di-ACC sama Allah, karena sudah diizinkan sama Allah terjadi sama kamu. And it happens for a reason. Tapi aku ngerasain sakit kah gitu? Iya, aku ngerasain sakit juga. Aku sedih, aku kecewanya luar biasa gitu. Jujur aku tantrum memang waktu itu. Saking aku sakit hati gitu ya dengan kejadian itu gitu, sampai temanku itu aku minta untuk jadi juru bicara aku, kayak minta tolong di handle dulu. Aku tidak yakin aku bisa ngobrol tanpa emosi gitu, di depan mereka. Bisa jadi aku malah meluap dan semakin marah, dan kejadian ini semakin runyam gitu kan. Akhirnya aku minta tolong temanku buat, ini tolong di handle dulu, tolong jadi juru bicara aku dulu. Aku gak bisa kayak gitu. Jadi saking aku sakit hatinya, saking aku kecewanya dengan keadaan ini, hanya karena sebuah miskomunikasi yang aku rasa ini tuh bukan sesuatu hal yang major gitu loh. Dihentikan sepihak hanya karena sesuatu hal yang minor sekali. Nah itu aku sedihnya, sangat-sangat sedih saat itu gitu. Tapi aku juga mengatakan ini ke diriku sendiri, kamu boleh kok sedih, kamu boleh kecewa, silahkan kamu menangis, silahkan kamu marah-marah dulu, keluarkan emosimu, tapi lakukanlah itu sewajarnya. Yakinlah gitu, semua itu datangnya dari Allah. Dan aku yakin sekali bahwa kejadian ini memang sudah di-ACC sama Allah, sudah diizinkan sama Allah. Dan keyakinanku pada Allah adalah, aku tahu ini it happens for a reason, and it is a good reason gitu. Alhamdulillahnya ya, meskipun kejadian ini tuh sangat mengguncang diri aku sebenarnya, tapi aku sudah punya akar untuk tidak terguncang sebesar itu, agar tidak runtuh hanya karena satu hal ini. Teman-teman aku tidak memahami sebenarnya kenapa kok aku tuh
seterguncang ini gitu. Padahal ini kan cuman begini aja gitu. Teman-teman aku bilang kayak gitu, udahlah egonya diturunin aja. Tapi mereka tidak paham bahwa ini adalah ikhtiarku setelah sekian tahun. Ini adalah ikhtiarku setelah aku memperjuangkan banyak hal untuk sampai di titik ini. Mereka tidak tahu bagaimana aku harus memperjuangkan diriku. Bagaimana aku harus sampai keluar kota hanya untuk mengajukan ide ini gitu. Bagaimana aku harus ngelobi, tapi ternyata kejadiannya seperti ini gitu. Mereka tidak tahu apa yang aku lakukan hanya untuk berada di titik ini. Dan ketika ini hancur hanya karena miskomunikasi yang minor, itu cukup mengguncang aku gitu loh. Tapi lagi-lagi aku selalu ingat gitu, ini terjadi karena izinnya Allah. Dan aku tahu Allah tidak pernah mempersiapkan sesuatu hal yang buruk untuk hambanya. This is happen for a good reason. Yang aku pelajari dari kejadian ini adalah banyak sekali ya, dari banyak banget ya gitu. Tapi yang aku paling sadari adalah manusia itu terlihat baik. Ya karena memang Allah menutup dosanya aja. Silahkan kita itu mengagumi seseorang tapi secukupnya. Tidak perlu merasa bahwa mereka itu kayak malaikat yang udah pastilah dia itu orangnya baik banget. Nggak mungkin dia itu melakukan sesuatu hal yang buruk. Nggak juga gitu. Semua itu mungkin gitu. Karena kita memang pada dasarnya adalah nyalah manusia. Buat teman-teman yang mungkin pernah ada di posisi seperti ini, mungkin pernah ada cerita yang seperti ini juga gitu. Dan mungkin susah untuk bangkit. Nggak ada orang yang memahami kalian gitu. Ingatlah, it happens for a good reason. Allah itu membuat rencana sedemikian sempurnanya agar kita itu berhasil. Dan berhasil versinya kita dengan berhasil versinya Allah itu sesuatu hal yang bisa jadi berbeda. Jadi ikhlaskan, belajar untuk mengikhlaskan bahwa iya ini memang terjadi sama aku. Ini emang gak enak, ini emang sakit. Tapi aku ikhlaskan semuanya karena ini terjadi dengan izinnya Allah. Itu aja pelajaran yang ingin aku share untuk kali ini. Thank you banget udah nonton sampai akhir. See you on the next episode. Bye-bye.